bagaimana tumbuh tidak dengan figur orang tua, khususnya ayah. Namun, menurut gue itu menyenangkan karena bukan anak menteri atau anak pejabat aja yang punya privilege ya. Anak broken home juga punya privilege. Privilege-nya apa? Kayak gue jadi punya kayak sertifikat untuk rebel gitu. Gue bisa melakukan apa yang gue mau tanpa harus kepikiran mak bapak gue. Hai folks, kembali lagi bersama saya Yasser Fadli di Yash a Moment. So di video ini gue mau nge-absen dulu siapa yang punya daddy issue atau mommy issue atau parent issue. Kayak mungkin lo anak broken home atau yatim atau piatu. Ini mungkin akan relate buat kalian. So background-nya dulu kali ya. Background-nya adalah gini. Gue mau menceritakan pengalaman gue bagaimana tumbuh tidak dengan figur orang tua, khususnya ayah. Namun, menurut gue itu menyenangkan karena gue mendapatkan kebebasan dan privilege menurut gue. Bukan anak menteri atau anak pejabat aja yang punya privilege ya. Anak broken home juga punya privilege. Privilege-nya apa? Kayak lu bisa ngegunain kayak label broken home itu jadi alasan buat lu nakal. Sebenarnya nggak nakal dalam arti lu narkoba atau lu nyopet waktu masih umur belasan, enggak. Namun kayak gue jadi punya kayak sertifikat untuk rebel gitu. Dan sertifikat ini gue gunakan malah sebenarnya untuk bukan untuk jadi pelarian, tapi malah sebenarnya ya supaya gue bisa melakukan apa yang gue mau tanpa harus kepikiran mak bapak gue. Itu privilege-nya. Jadi buat kalian yang mama papahnya masih ada, masih hidup atau yang lengkap lah, yang nggak punya isu ini, mungkin terdengar sangat kayak rude atau kurang ajar, kayak gila ma bapak lo nggak dianggap. Complicated sekali kalau ngomongin itu karena gue bukannya dendam sama orang tua, tapi gue menjadikan mereka contoh untuk tidak dicontoh gitu. Jadi kayak kalau lo misalnya nyontoh satu figur, misalnya taruhlah bokap lo gitu ya. Kalau lo nyontoh satu bokap lo, wah dia bagus, lo nyontohin kayak dia gitu kan. Lo nyontohin kayak dia, belum tentu apa yang lo lihat ke bapak lo yang bagus-bagus ini cocok buat lo gitu. Dan pasti perjalanannya nggak mulus. Saya bokap lu jadi pengusaha besar, lu harus ngikutin jejaknya dia gitu. Belum tentu mulus karena mungkin yang don'ts-nya, jadi kan kayak ada do ada don'ts. Kalau do-nya mungkin lu bisa ngeliat, bisa nyontohin mama papa lo lah gitu. Oh mama begini, oh papa begini, oke gue ikutin, dia berhasil segala macam. Tapi don'ts-nya lu nggak tahu. Nah gue kebalikannya, gue tahu don'ts-nya gitu. Jadi don'ts-nya itu jadi sebuah basic gue bertahan hidup, survival skill gue untuk mencapai apa yang gue mau tanpa harus nyontoh siapa-siapa gitu. Gue nggak harus jadi kayak bokap gue nggak harus jadi nyokap gue nggak harus jadi kayak ekspektasi keluarga gue. Tapi gue tahu apa yang nggak boleh gue lakukan di dalam hidup karena ngelihat mereka gitu. Jadi menurut gue itu sebuah privilege. Dan buat kalian yang masih merasakan kondisi yang gue rasakan sebelumnya, jangan lihat itu sebagai kayak kesialan lo atau nasib atau apa gitu. Enggak, itu privilege coy. Kalau lo misalnya gak ada bokap gitu, entah meninggal atau cerai gitu, gunain privilege itu buat lo misalnya mau
latihan skateboard sampai malam dan nggak dicariin bokap, atau lu mau mabar PUBG, mau jadi YouTuber gamers handal gitu kan, terus lu begadang-begadang, lu nggak harus pusing dicariin emak bapak lo. Itu privilege ya menurut gue. Dan eh ya memang sih. Dan oh ya, gue mau ngasih tahu gimana ngehandle, maksudnya gini, anak-anak misalnya masih kecil, SD, SMP, SMA tuh kan kayak butuh role model atau butuh sosok segala macam. Atau mungkin dari yang umur 20-an, gue mungkin sampai umur 20-an pun kayak bisa dibilang nggak punya sosok gitu, nggak punya sosok yang bisa gue contoh. Dan gue senang itu karena gue ketemu obatnya. Obatnya adalah lu bisa nyatut, anggapannya lu bisa comot dari beberapa figur-figur yang menurut lo keren banget gitu. Kalau akhir-akhir ini mungkin kayak Gary Vee, Sadhguru, Alan Watts, yang baru-baru inilah 3 tahun, 4 tahun terakhir. Tapi dulu waktu teenager, waktu SMP, SMA, siapa sih yang harus gue contoh gitu, yang jadi panutan gue? Karakter kartun coy, gitu. Gue selalu kehook sama karakter kartun yang kayak dia sebenarnya dia humble gitu, kayak dia sebenarnya jago tapi pura-pura nggak jago, itu satu. Dua, atau yang punya wisdomnya banyak kayak Uncle Iroh, Paman Iroh di Avatar, itu the best karakter. Kalau di Dragon Ball, atau gue suka karakter yang pekerja keras, dia nggak punya privilege tapi dia pekerja keras. Kalau misalnya di Naruto tuh kayak Rock Lee, Guru Gai, atau di Dragon Ball tuh Vegeta. Gue pasti suka yang itu. Gue kurang suka sama yang kayak punya privilege kayak Naruto yang udah ada silumannya lah di dalam, dia pasti tinggal marah pasti kekuatannya besar, atau Son Goku. Kayak gitulah. Nah, karakter-karakter ini sangat memorable buat gue karena malah wisdomnya mereka bisa jadi membantu gue melewati masa-masa sulit di saat gue membutuhkan sebuah figur, sebuah sosok. Kayak salah satu quote-nya Uncle Iroh gitu, kayak sometimes the best way to solve your own problems is to help someone else. Terkadang untuk menyelesaikan masalah sendiri, lo perlu ngebantu orang lain dulu gitu. Gue dulu mungkin pernah ngerasa stuck, aduh gue stuck nih masalah gue. Terus gue dapet quote kayak gitu dari Uncle Iroh. Gue lakuin gitu. Oh oke. Berarti coba selesain masalah. Bukan selesain masalah orang sih, coba ngebantu orang lain. Akhirnya gue coba ngebantu orang lain, ikhlas. Secara gak langsung problem gue solve gitu. So buat teman-teman yang seumuran gue atau mungkin lebih muda dari gue dan masih struggle dengan tidak punyanya sosok untuk yang lu contoh, gak apa-apa kok. Even kartun aja jadi sosok buat yang menginspirasi lu pun gak apa-apa gitu. Lu mesti cari role model menurut gue. Malah sebenarnya gue pernah, mungkin sampai saat ini pun gue masih ngelihat orang yang terpenjara sama ekspektasi orang tuanya gitu. Dia jadi dia jadi kayak gambaran ego dari orang tuanya. Orang tuanya mau ini, anaknya harus nurutin dan anaknya harus nurut gitu. Ya itu complicated juga sih menurut gua gitu. Walaupun dia punya privilege, punya orang tua, dia bisa at least kalau misalnya dia kesandung masih bisa ada yang bangunin gitu, bantu secara finansial atau apapun itu. Tapi nggak tahu ya, gue jarang banget ketemu temen atau orang yang masih, ini di Asia ya, orang yang masih tinggal sama orang tuanya tapi kesehatan mentalnya sehat. Jarang. Ini dari based on pengalaman gue ya. Gue jarang ngeliat itu. Mungkin financially secara finansial lo bisa dibantu lah. Tapi mental lu parah, pasti berantakan sih kalau masih tinggal di rumah orang tua lo. Dan di saat lo masih dapetin sepeser pun bantuan dari orang tua lo, itu kayak perjanjian setan cuy, kayak kontrak setan loh.
lu pasti dapat ekspektasi gitu. Mendingan nggak ngambil sepeser pun atau nggak ngambil privilege apapun yang disediain sama orang tua lo, tapi lu bisa berdarah-darah deh di jalan gitu. Tapi lu bisa ngelakuin apa yang lo suka, apa yang lo mau tanpa ada beban ekspektasi. Sebenarnya gue pengen banget sering ngomong tentang eh, relationship antara anak sama orang tua, karena mungkin ya bahasa gue terlalu kasar gitu, terlalu belak-belakan yang akhirnya disangkanya wah ini durhaka sama orang tua. Apalagi sotoy-sotoyan karena gue nggak punya sertifikat mungkin jadi psikolog, psikiater atau coach apapun itu. Jadi ya nggak tahu ya, zaman sekarang kayaknya orang ngelihatnya titel dulu baru 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 didengerin. Namun kalau misalnya based on pengalaman, mungkin coach-coach atau psikolog-psikolog itu nggak punya pengalamannya gitu. Jadi gue di sini ngomong based on pengalaman bahwa lo bukan orang tua lo atau orang tua atau yang seumuran. Gue umur 31 sekarang, 31, 32, ya 30-an lah, 30 akhir, yang baru nikah atau baru punya anak. Anak lo itu bukan milik lo gitu. Anak lo itu cuman kayak ya udah titipan dari semesta untuk kayak, malah anak itu jadi bahan lo belajar untuk hidup gitu. Lo ngelihat anak kecil sampai umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tuh masih happy-happy aja dia. Kok lu nggak bisa gitu? Kalau dari kecil happy, makin gede harusnya makin happy dong gitu. Kenapa kita makin gede makin murung gitu? Itu malah sebenarnya anak itu jadi bahan pembelajaran kita, bukan sesuatu ekspektasi lu. Lu harus begini, lu harus begitu. Karena cuy, berat banget cuy. Sebagai anak dihantui orang tua dengan dihantui ekspektasi dari orang tua gitu, berat banget. Dan anggapannya lu kayak apa ya, intervensi sama nature lah gitu. Harusnya itu tumbuh dengan secara natural, tapi lu grecokin lah anggapannya gitu. Dan sekarang tergantung anaknya juga gitu. Kalau misalnya dia udah mulai balik gitu kan, apakah dia udah punya kesadaran bahwa gue nggak harus, maksudnya gue punya pilihan dan possibility hidup sendiri loh tanpa harus ngikutin orang tua gue gitu. That's the ugly truth mungkin buat beberapa orang, bahwa kita nggak perlu nurut sama orang tua kita nggak perlu, gimana ya, masalah ngelawan nggak ngelawan. Menurut gue kalau ngomongin hidup gitu, lu harus ngelawan demi hidup lu sendiri sih gitu, termasuk sama orang tua lo gitu. Ini bukan berarti lu ngebunuh dia. Kalau masalah gue itu udah kriminal gitu, tapi lebih ke ya gimana lo ngejalanin hidup lo gitu. Lu nggak bisa ngejalanin hidup tapi digrecokin ekspektasi orang lain gitu. Nggak tenang sih. Iya. Dan akhirnya yang dalam tanda kutip menyelamatkan gue dari kondisi kritis itu adalah balik lagi sosok-sosok yang bisa gue comot-comot, kayak Mike Tyson lah, yang tiba dari sangar banget gitu kan, sekarang chill banget dia gitu kan, orang yang santai banget. Gila bisa ya orang yang itu berubah gitu. Dari situ gue belajar kayak iya, semua orang bisa berubah walaupun sesangar apapun, atau dulu dia baik mungkin sekarang bisa jadi sangar gitu. Jadi karena ada beberapa orang gue lihat kayak anti banget dapetin inspirasi dari orang lain, kayak ya udah gue mau jadi kayak orang tua gue, udah dia aja gitu. Tapi kayak orang-orang yang mungkin berpotensi menjadi inspirasi lo gitu, ya lu nggak open itu gitu. Dan sebenarnya lu nggak harus jadi orang yang
menginspirasi lo. Misalnya kayak gue suka sama Gary Vee, gue nggak harus jadi kayak Gary Vee gitu. Tapi at least si Gary Vee ini nge-trigger something yang ada di dalam gue yang sebelumnya gue nggak sadar gitu. Nah, menurut gue itu sih resepnya untuk lo survive, tumbuh tanpa sosok orang tua, mama, papa ataupun keduanya. Iya. Sementara gue mau share gitu aja sih, dan gue penasaran sama role model lo. Kalau lo dengerin ini sampai saat ini, coba dong share ke gue role model lo siapa dan kenapa itu jadiin lo jadiin role model, latar belakangnya. Gue pengen tahu cerita lo. Mungkin nanti abis itu kalau gue tertarik kita bisa ngobrol di podcast bareng. Oke, sekian dulu video gue. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Life by design, not by default.